Kerajaan ini apakah benar kerajaan Sriwijaya yang banyak orang menerka menduga, atau ada kerajaan yang sebenarnya jauh lebih tua dari kerajaan Sriwijaya itu? Jauh lebih tua. Oh, berarti klaim yang mengatakan bahwa Muara Jambi itu adalah kerajaan Sriwijaya bukan? Memang benar. Oh, benar-benar. Tapi dahulunya itu adalah negeri yang ditaklukkan. Sehingga ia membuat kerajaan, membangun, merenovasi kerajaan yang terdahulu. Oh, dan akhirnya diteruskan oleh kerajaan Sriwijaya ya? Tapi jauh dari situ berarti dulunya ada satu kerajaan, masa kerajaan. Nah, itu kalau boleh tahu, kerajaan itu kerajaan apa dan siapa pemimpinnya itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Kembali lagi ke channel Pak Depokan Bledek dengan saya Mbak Haris dan rekan saya Mas Ferry. Mas Feryadi. Kami mengucapkan terima kasih kepada subscriber Pak Depokan Bledek dimanapun berada yang sudah mensupport channel kami. Semoga ada kebaikan dan kebermanfaatan yang bisa diambil. Dan kami mohon maaf belum bisa membalas pesan dari subscriber Pak Depokan Bledek melalui kolom komentar satu persatu karena keterbatasan dari kami. Tapi kami jadikan sebagai bahan masukan untuk memperbaiki video dan menyajikan video yang lebih baik depannya untuk subscriber Pak Depokan Bledek beserta keluarganya baik di dalam maupun di luar negeri, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Ta'ala, selalu dalam kebahagiaan, selalu dalam rezeki yang melimpah dan dijauhkan dari mara bahaya maupun penyakit yang ada. Apabila subscriber Pak Depokan Bledek sedang mempunyai hajatnya, Allah kabulkan hajatnya. Apabila subscriber Pak Depokan Bledek sedang ada masalah, Allah segera berikan solusinya. Apabila subscriber Pak Depokan Bledek sedang sakit, Allah cabut penyakitnya sehingga diberikan kesembuhan. Dan apabila subscriber Pak Depokan Bledek yang belum mempunyai istri, ya artinya yang masih menjomblo ini Mas Ferry, semoga segera didatangkan jodoh yang terbaik, yang sesuai, yang nurut dan yang manut, yang soleh. Gitu Mas Ferry, amin. Oh, ya kan? Amin. 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 Ini berlaku untuk subscriber Pak Depokan Bledek juga untuk kami semuanya, sehingga doa sesama umat muslim dan umat semuanya semoga senantiasa selalu dalam damaian. Nah, sekarang ini Pak Depokan subscriber Pak Depokan Bledek, kita akan mencari tahu ini Mas. Mencari tahu apa tuh? Ferry, kita akan terbang dari Depok ke arah Pulau Sumatera. Ya kan? Iya. Ke arah satu daerah di sana yang sekarang lagi banyak ditemukan candi-candi. Sebenarnya bukan di sana juga. Di mana? Di Nusantara lah banyak memang. Oh, di Nusantara banyak ini. Kerajaan atau fondasi bangunan kan yang bermunculan. Oh, yang bermuncul. Oh iya benar. Ada juga kalau kita melihat di Mojokerto ya, di tempat situs Majapahit. Tapi kita akan coba terbang ke Jambi nih. Kalau dari Bandara Soekarno-Hatta ke Bandara Sultan Toha itu, Mas, 1 jam Mas Ferry, ya kan? Tapi kita ini percepat Mas Ferry, ya kan? Biar nggak usah terbang ke sana gitu loh ya. Yang di sana bisa terbang ke Pak Depokan Bledek gitu loh.
asal nggak kena petirnya aja gitu. Ya supaya Padepokan Bledek subscriber Padepokan Bledek juga tahu Mas Ferry, ya kan, artinya bledek itu kalau dalam bahasa Jawa artinya petir, halilintar gitu. Kalau dalam bahasa Sunda apa? Ya sama aja sih. Sama aja, bledek itu petir, ya kan? Gugur namanya. Gugur. Gugur itu kan meninggal ya? Iya. Kalau di sana beda artinya. Oh, kalau di sana? Iya, petir tadi gugur itu. Oh, baru dengar saya ini. Ya, inilah keberagaman. Jadi bukan Padepokan gugur ya. Nanti gugur banget kita hari. Benar, Padepokan Bledek. Nah, ini kita akan menguak candi yang konon kabarnya 8 kali lebih luas daripada Candi Borobudur, dan banyak ditemukan candi-candi kecil lebih dari 100 sehingga areanya menjadi luas sekali. Nah, rahasia apa yang menyingkap di dalamnya? Apakah benar candi ini merupakan peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya atau justru akan lebih lampau lagi candi ini? Maka dari itu, tidak usah lama-lama, kita saksikan penelusuran Padepokan Bledek. Sudah siap Mas Ferry? Insya Allah sih. Siap. Oke, kita coba telusuri bersama-sama. Sudah siap ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantu saya menarik makhluk gaib yang mengetahui tentang adanya Candi Muara Jambi, yang hanya mengetahui saja tentang adanya Candi Muara Jambi yang sudah berlampau, yang mengetahui sejarahnya hanya yang mengetahui saja ketan. Semakin sinkron dengan tubuh mediator, semakin sinkron, semakin terbuka semua pengetahuan sampai masa lampau, semakin terbuka. Apabila yang ada yang hadir ini adalah penyusup yang bukan yang saya maksud, otomatis langsung terpental. Yang sinkron dengan tubuh mediator, sinkron dengan tubuh mediator, sinkron. Ini dengan golongan apa ini saya berbicara saat ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan suaranya menjadi lebih keras, suaranya menjadi lebih keras apabila ada yang mengganggu, suaranya langsung terpental. Ya, ini dengan siapa ini saya berbicara kalau boleh tahu? Saya salah satu yang menjaga di tempat tersebut. Oh, salah satu yang menjaga di Candi Muara Jambi itu. Iya. Ya. Nah, tadi kan sudah mengucapkan salam ya, berarti artinya sudah muslim. Oh, sudah. Nah, kalau begitu, kalau sudah muslim, syahadatnya Mbah silakan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Nah, terima kasih ya Mbak kehadirannya. Mohon maaf mengganggu waktunya, sudah bersedia hadir ke Padepokan Bledek ini. Nah, boleh diceritakan sebenarnya Mbah ini siapa, wujudnya apa, kemudian
apa kaitannya dengan candi tersebut dan berapa usianya. Monggo lah. Saya salah satu yang mengawal raja. Sosok saya raksasa. Saya sudah ribuan tahun tinggal di sana dan menjaga tempat itu. Iya. Nah, tadi kan sosoknya raksasa. Artinya raksasa ini memang pawaannya tinggi, besar, dan bentuknya seperti manusia atau seperti apa? Tinggi besar. Sama seperti golongan manusia. Hanya wujudnya saja yang besar. Hanya wujudnya saja yang besar. Nah, boleh diceritakan, Mbah, sebenarnya Candi Muara Jambi ini yang sekarang ini baru-baru dipertemukan dan dipertemukannya lebih dari 100 candi ini, itu sejarahnya seperti apa? Boleh diceritakan? Itu hanya pertanda saja. Pertanda kemunculan pemimpin akhir zaman. Banyak kerajaan-kerajaan yang keluar dari bumi sebelum harta itu keluar. Jadi kerajaan itu terlebih dahulu memunculkan tempatnya. Nah, itu juga yang terjadi di Muara Jambi. Nah, tadi kan ada relasinya dengan apa itu namanya, sosok pemimpin akhir zaman ya. Nah, tapi sebelum ke sosok pemimpin akhir zaman ini, Mbak, saya mau tanya ini, sejarah dari Candi Muara Jambi itu seperti apa, usianya seperti apa? Nah, itu boleh digambarkan lah. Seperti apa, Mbak? Itu sudah berabad-abad usianya. Memang dahulu kala ada kerajaan di sana. Salah satu sorotan mancanegara. Karena di sana pusat pendidikan internasional pada zaman itu. Pusat pendidikan internasional pada zaman itu. Ya. Tapi itu masih di bawah dari kerajaan. Iya. Di situ putra-putra raja banyak yang belajar di sana. Oh, banyak yang belajar di sana. Nah, kalau itu menjadi pusat kerajaan ya, Mbah ya, artinya berarti di situ ada kerajaan dong, ya kan? Iya. Karena kan pusat pendidikan agama tidak jauh dari pusat kerajaan. Nah, yang dimaksud kerajaan ini apakah benar kerajaan Sriwijaya yang banyak orang menerka menduga, atau ada kerajaan yang sebenarnya jauh lebih tua dari kerajaan Sriwijaya itu? Jauh lebih tua. Oh, berarti klaim yang mengatakan bahwa Muara Jambi itu adalah kerajaan Sriwijaya, bukan? Memang benar. Oh, benar-benar. Tapi dahulunya itu adalah negeri yang ditaklukkan. Sehingga ia membuat kerajaan, membangun, merenovasi kerajaan yang terdahulu. Oh, dan akhirnya diteruskan oleh kerajaan Sriwijaya ya?
Tapi jauh dari situ berarti dulunya ada satu kerajaan, masa kerajaan. Nah, itu kalau boleh tahu kerajaan itu kerajaan apa dan siapa pemimpinnya itu? Dahulu itu pemimpinnya seorang wanita. Seorang wanita? Iya. Oh, nah ini ada sebutannya atau ada namanya nggak? Seorang wanita itu siapa? Di sana disebutnya Ratu Saba. Oh, ada relasi dengan Ratu Saba? Iya. Oh, berarti yang disebut negeri Saba itu juga luas juga daerahnya, termasuk itu? Termasuk wilayah Kalimantan. Terus Jawa? Ya, Jawa sampai ke Jawa Barat. Iya, terus naik lagi ke Sumatera? Terus ada yang di luar negeri juga? Ada menyeberang Antartika. Sampai India nggak Mbak, kalau boleh tahu? Sampai. Berarti negeri Sabah itu yang dimaksud, kan ada ya dalam surat Al-Quran itu ada ya? Surat, ya ada nggak itu negeri Sabah? Bener kan? Ada. Iya kan? Ada kan itu? Nah itu berarti dipimpin oleh ratu, berarti bisa dikatakan Ratu Sabah dong dalam hal ini ya Pak? Iya. Oh, iya. Nah, saya menarik sekali bahwa ketika menyampaikan seperti itu, saya jadi ingat dengan salah satu budayawan dari Betawi yang sudah meninggal dunia. Ya, nah? Kalau nggak salah beliau almarhum Ridwan Sahidi ya, benar nggak ya? Itu mengatakan bahwa sebenarnya candi itu adalah pusat ajaran tauhid yang dibangun pada masa Ratu Saba. Apakah itu benar, Pak? Benar. Pada zaman Nabi Sulaiman. Pada zaman Nabi Sulaiman. Ya, disitulah didirikan ajaran tauhid ketika Ratu Saba ditaklukkan. Oh iya, benar, ini ada relasinya ya. Nah, ketika Ratu Saba dilakukan oleh Nabiullah Sulaiman, artinya kan kemudian kan agama kan kemudian mengikuti Nabiullah Sulaiman ya Pak ya. Nah, itu agamanya apa sih waktu dulu? Apakah sudah ada Islam atau bukan? Islam memang sudah ada dari dulu. Cuman berbeda cara ibadahnya. Oh, artinya dahulu menyembah Tuhan itu bukan dengan seperti sekarang sholat 5 waktu. Oh, artinya memang menyembah Allah ya, Iya. tapi dengan cara yang berbeda dengan sekarang. Oh iya. Karena juga Islam, maksudnya penyempurnaannya kan adalah Nabiullah Muhammad ya kan. Iya. Sehingga kan ajaran syariat seperti sholat itu menjadi penyempurna ya Pak ya. Sholat itu perintah yang terakhir diturunkan. Oh gitu. Iya. Nah, pada waktu dulu melakukan Nabiullah Sulaiman dengan Ratu Saba pada saat itu pusat tauhid kan. Nah, apa yang kemudian diajarkan kalau boleh tahu? Keyakinan. Hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, yang harus disembah. Iya. Tapi memang sudah mengenal Allah, Mbak. Artinya penyebutan namanya Allah gitu, atau Sang Yang Widi atau apa itu seperti apa? Atau Yang Maha Esa atau apa itu? Ya, sebutan hanya satu Allah. Oh, hanya satu Allah ya. Oh. Nah, berarti kalau bisa dikatakan bahwa sebelumnya merupakan kerajaan dari Ratu Saba yang kemudian ditaklukkan oleh Nabiullah Sulaiman, berarti peradaban waktu dulu karena ditaklukkan itu sudah maju sekali dong. Sudah. Karena di bawah Pulau Sumatera itu dahulunya adalah pemukiman warga atau kerajaan
Sekarang tertimbun oleh tanah. Oh, artinya kalau sekarang itu pemukiman warga, tapi sebenarnya di dalam Pulau Sumatera itu ada kerajaan yang tenggelam ya Mbak ya. Maksudnya ada yang tertimbun ya. Nah, tadi kan mengatakan bahwa itu pusat pembelajaran dan semua anak raja-raja yang ada di seluruh dunia ya belajar di situ. Nah, berarti kalau begitu itu besar, itu megah, itu luar biasa, Pak. Betul sekali. Seluar biasa, semegah dan sekeren apa sih, Pak? Kalau bisa diceritakan, kalau kita ibaratkan dengan zaman sekarang gitu loh. Tidak bisa dibayangkan luasnya. Karena banyaknya tempat-tempat yang dibangun. Itu bisa satu kota nggak? Kayak kota Depok gitu, lebih atau gimana? Lebih. Lebih. Berarti memang pusat kebudayaan, pusat pembelajaran yang di situ juga ada apa itu namanya gedung-gedung sekolah, juga ada pemukiman masyarakat, juga ada tempat untuk apa itu namanya para murid-murid dari seluruh dunia itu tinggal. Itu juga ada ya Pak ya? Ada. Ya. Nah, kenapa sih kok dibangun dengan batu bata? Ya kan? Batu bata merah ya, kalau nggak salah ya. Terakota. Oh iya benar, terakota. Nah, itu kenapa sih Mbak kok dibangun dengan batu bata itu? Apakah ada unsur tertentu atau memang daerah tersebut tidak ada batu seperti kalau kita temukan di candi-candi Borobudur atau candi-candi Prambanan, atau seperti apa? Ada rahasianya nggak? Karena pada saat itu hanya bahan itu saja yang cocok dijadikan bangunan. Tapi kuat itu untuk membangun sampai lama, itu kuat. Artinya tahan lama ya. Oh ya. Tapi juga ini kok, kalau kita lihat dalam pemberitaan itu banyak ditemukan kayak arca yang apa itu namanya, yang dari batu gitu loh. Nah, itu kan ada keterkaitannya nggak Mbak dengan yang ada di Jawa? Ada. Gimana keterkaitannya itu? Arca itu dibangun ketika kerajaan Sriwijaya berdiri. Arca itu dahulunya tidak ada. Setelah dikuasai, dibangunlah arca. Oh iya, saya udah menemukan relasinya ini, bahwa kemudian setelah zaman berganti itu dibangun kembali oleh kerajaan Sriwijaya ya Mbak ya. Tapi memang dalam sejarah kerajaan Sriwijaya itu berpindah-pindah di antara Palembang, kemudian Jambi, dan juga sampai di luar negeri, di India kalau nggak salah ya. Ya, tapi pusatnya di Sumatera. Pusatnya di Sumatera. Terakhir berarti di Muara Jambi itu apa bukan? Iya. Oh iya ya. Nah, dari agama tauhid yang diteruskan itu ada pergeseran maknanya nggak sih Mbak? Atau memang dari dulu pengajarannya memang seperti itu? Dari dulu memang ajarannya seperti itu. Ketika zaman berganti, banyak yang syiar, banyak agama yang mengajarkan keimanannya. Sehingga apa itu beriring zaman ya akhirnya ya. Ya, nah kalau kita juga melihat dari sejarah yang kita bisa baca, kemudian kita bisa tonton ceritanya, kita bisa tonton videonya, itu kan ternyata di sana juga ditemukan parit-parit yang menghubungkan satu candi dengan candi lain ini. Nah, itu memang
dulu alat transportasinya menggunakan perahu kecil untuk ke satu tempat ke tempat lain atau bagaimana sih, Pak? Itu memang pagar pembatas saja. Oh, pagar pembatas. Maksudnya gimana ini? Tanda wilayah Oh, yang dikuasai. oh, tanda wilayah yang dikuasai. Artinya itu bukan ditemukan parit-parit itu bukan alat transportasinya menggunakan perahu kemudian melewati parit-parit itu bukan. Parit itu baru dibangun. Jadi usianya belum terlalu lama. Oh iya iya iya. Tapi waktu dulu zaman Ratu Saba itu tidak ada itu ya, Mbak ya? Tidak ada. Nah, itu boleh diceritakan, Mbak. Zamannya Ratu Saba ketika ditaklukkan oleh Nabiullah Sulaiman itu seperti apa sih, Pak? Seperti yang dikisahkan oleh orang-orang yang memahami kitab suci Al-Quran. Gambaran umumnya aja, Pak. Seperti apa gambaran umumnya? Ya, memang terjadi penaklukan, peperangan. Iya. Cuman belum terjadi perang. Oh. Artinya apa itu namanya? Ditaklukkannya secara damai. Iya, karena ketampanan Nabi Sulaiman pada saat itu. Oh iya ya. Ratu Saba jatuh hati. Oh iya ya. Jadi sehingga tidak perlu adanya kekerasan ya, Pak. Nah, kalau kita juga dengar cerita itu ada burung ya, namanya burung hudud ya, bener ya? Nah, itu kan dalam perjalanannya burung itu menghilang kan, Pak? Pada saat menaklukkan atau apa itu? Saya apa kurang jelas mendengar cerita pada saat itu. Itu cerita burung hudud itu seperti apa, Pak? Yang terkait dengan sekarang Candi Muara Jambi dan Ratu Saba itu. Burung hudud itu memang hewan. Iya, awalnya hanya tertinggal saja dari kerombongan kelompoknya atau dari barisannya. Iya. Sehingga ia tidak tahu terbawa sampai ke kerajaan Sabah. Oh, nah begitu terbawa sampai kerajaan Sabah, akhirnya sampai bertemu dengan Ratu Sabah. Hanya melihat dari kejauhan saja. Oh iya benar ya, ceritanya melihat dari kejauhan. Terus kemudian setelah melihat dari kejauhan ada keanehan di tempat itu. Iya. Karena tidak sama apa yang disembahnya. Oh, emang dahulu menyembah kalau boleh tahu? Menyembah matahari. Oh, menyembah matahari. Sehingga kemudian burung hudud itu melaporkan kejadian itu kepada Nabiullah. Nah itu kan ada cerita bahwa Nabiullah itu memindahkan singgasananya ya, atau bagaimana itu? Benar? Benar. Memindahkan singgasananya dari kerajaan Sabah atau Sabah itu dipindahkan ke kerajaan Nabiullah. Itu benar terjadi. Benar. Tapi juga kalau kita boleh tahu, Ratu Sabah sendiri juga mempunyai kekuatan gaib nggak Mas Pak? Punya. Oh punya. Para peramal. Apa? Ya, para peramal. Para peramal. Iya iya iya. Sehingga terjadi ada fenomena kemudian pindahkan itu, kemudian ini merasa ada yang aneh gitu. Iya. Kemudian ya bingung aja dengan kejadian itu. Sebenarnya
Dia bingung kenapa singgasananya ada di kerajaan lain. Oh, Jadi iya. dia tidak tahu singgasananya itu hilang. Terus ketika kebingungan itu yang terjadi, apa yang Ratu Saba lakukan, Mbah? Ya, tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya keanehan-keanehan yang ia lihat. Oh, ya. Tapi ketika bertemu dengan Nabiullah Sulaiman itu memang datang ketika mendapat kabar dari burung hudhud itu, berarti Nabiullah melakukan perjalanan ke arah sana ya? Iya. Dan akhirnya ditundukkanlah itu. Iya. Tapi memang ada kesamaannya kalau kita bisa melihat bahwa semua peninggalan-peninggalan kerajaan Nusantara itu terbuat dari apa itu namanya, kayak batu bata gitu ya, kalau kita bisa melihat ya, Mbak ya. Jadi menandakan termasuk di Majapahit juga ya. Nah, tadi Mbah mengatakan bahwa apa itu namanya, peninggalan-peninggalan sejarah Ratu Saba. Kalau kita tarik lagi peninggalan-peninggalan yang ada di Nusantara dengan kemunculan sekarang banyak situs-situs yang bermunculan, itu pertanda ada akhir zaman. Nah, maksudnya kenapa itu dimunculkan gitu, Pak? Ingin menunjukkan saja bahwa di sana dahulu ada kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja. Oh iya. Dan pertanda bahwa bumi ini sudah tua. Makanya bermunculanlah kerajaan-kerajaan yang lama terpendam. Di situ menandakan bahwa banyak peninggalan atau harta kerajaan. Sebelum harta itu keluar, kerajaannya muncul terlebih dahulu. Oh, berarti pertanda dari akan munculnya harta itu dan akan datangnya pemimpin akhir zaman itu adanya kemunculan dari situs-situs kerajaan-kerajaan zaman dulu ya? Iya, salah satu pertanda akhir zaman. Nah, itu kalau boleh tahu, situs-situs itu memang terkuburnya karena memang aktivitas alam atau memang sengaja dikaburkan sih, Pak? Memang perubahan masa saja. Bencana. Terjadi bencana banyak negeri yang ditenggelamkan. Oh iya benar. Tapi tidak rusak ya karena terjaga ya? Rusak sebagian. Oh, rusak sebagian. Ya. Nah, terakhir ini Mbah, di Candi Muara Jambi ada harta karun. Banyak sekali. Banyak sekali. Ya, ratusan ribu ton. Apa ini ratusan ribu ton, apa ini? Banyak. Atau emas, permata, atau apa ini? Ya, ada semua. Ada semua. Nanti akan muncul untuk mensejahterakan Nusantara? Ya. Oh iya. Dan nanti pemimpin akhir zaman ya? Iya. Itu yang akan menjalankan. Oh iya. Nah, terakhir Mbah, pesan-pesan untuk kita sebagai bangsa Nusantara ini, apa pesan-pesannya? Jika melihat zaman ini, karena waktunya sudah dekat, persiapkan diri saja, mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, agar dibimbing selamat dari huru-hara bencana akhir zaman. Iya. Itu aja pesannya, Mbah? Iya. Ya, siap. Terima kasih, Mbah, atas kehadirannya. Mohon maaf apabila mengganggu waktunya dan mohon maaf apabila dalam penyambutannya kurang berkenan dan kata-kata dari saya
kurang baik, kurang sopan, saya mohon maaf ya Mbak ya. Monggo untuk bisa kembali ke daerahnya, kembali ke asalnya, dan membawa semua efek-efek yang ada dalam tubuh mediator. Silahkan Mbak. Saya pamit. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, subscriber Padepokan Bledek dimanapun berada, tadi kita sudah mengetahui bagaimana sebenarnya dan rahasia apa tentang Candi Muara Jambi yang saat ini sedang ditemukan di Jambi. Semoga subscriber Padepokan Bledek dapat mengambil manfaat dari informasi ini, khususnya bagi warga masyarakat Jambi sebagai kebanggaan atas identitas daerahnya, dan nantinya semoga dapat ditemukan lagi situs-situs yang serupa tidak hanya di Jambi tapi ada di seluruh Nusantara ini. Kami mohon maaf apabila selama pembuatan video ada yang salah dari perkataan dan tingkah laku kami. Semoga subscriber Bledek dimanapun berada selalu dalam kebaikan, kemurahan rezeki, dan kesehatan dari Allah Ta'ala. Satu pesan penting bahwa kebenaran mutlak hanya milik Allah dan kesalahan milik kita sebagai hamba. Jadilah penonton yang bijak, yang menyerap informasi yang bermanfaat ketika melihat video. Akhir kata, jangan lupa untuk comment, like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mengetahui notifikasi video dari channel Padepokan Bledek. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Semoga nantinya kita dapat bertemu kembali dengan video-video yang tentunya menarik. Untuk itu, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.